Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada yang bertanya nih. Afwan Kak, boleh tanya kalau kita punya rasa sama seseorang, namun takut untuk menyatakan atau tidak bisa menyampaikannya, gimana nih? Oke, menurut kami dalam rasa kagum sebenarnya kita memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah ala Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yaitu diam tanpa ada orang yang tahu bahwa kita sedang kagum kepada seseorang. Dan jika dirasa kita terlalu malu untuk mengungkapkan, yang perlu dimiliki adalah selalu berperasaan positif dan tetap bersyukur apapun yang terjadi. Nah, untuk tipe ini sangat cocok bagi kita yang hobi mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa pula belajar bergantung hanya kepada Allah begitu. Jadi Sayyidah Fatimah itu memilih diam bahwa beliau pernah kagum sebelum menikah dengan uh, Sayyidina Ali gitu ya. Jadi untuk ini tipsnya itu kita harus yakin bahwa apapun itu terbaik, bahwa apapun yang dipilihkan Allah adalah terbaik seperti itu, dan kita selalu berhusnudon, semoga Allah bisa mendekatkan kita dengan orang yang kita kagumi, dengan orang yang kita doakan. Yang kedua adalah ala Bunda Khadijah, yaitu menanyakannya melalui orang lain. Jadi udah pernah dengarkan bahwa Bunda Khadijah itu sebenarnya memiliki keinginan untuk menikah dengan Rasulullah, tapi beliau uh, menanyakannya itu melalui perantara. Jadi tidak langsung bertanya apakah kau mau menikah denganku, tidak seperti itu, tapi melalui perantara. Apakah Rasulullah ingin menikah dengan seseorang, apakah Rasulullah ingin memiliki keinginan untuk menikah dalam waktu dekat, seperti itu. Nah, ini cocok jika kita memiliki seseorang yang bisa menjadi penyambung pertanyaan kita. Contohnya itu seperti ustazah atau kakak atau yang lain. Dan ini dianjurkan jika bisa yang sudah menikah atau mungkin teman dekat orang tersebut. Jika laki-laki maka teman dekat dia yang laki-laki, dan ternyata kita deket nih sama laki-laki tersebut. Maksudnya kita bisa bertanya, minta tolong ke laki-laki tersebut yang sebagai teman dekat orang yang ingin kita tanyakan gitu. Jadi ini bisa juga menanyakan melalui sindiran. Apa ada niat menikah dalam jangka waktu dekat ini? Apa sudah punya gambaran calon? Atau langsung jika dirasa dia orang yang dekat, bisa juga bertanya sebenarnya bagaimana perasaan kamu dengan dia, bagaimana sih gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir ini, tidak semua orang bisa belak-belakan jujur ya. Padahal ada juga yang sengaja berharap jawabannya iya gitu kan. Tapi ada juga yang mundur gitu gara-gara wah ternyata dia nggak ada apa-apa nih sama aku gitu kan, dan pindah ke orang lain karena dikira tidak ada rasa, padahal uh, laki-laki tersebut tuh sebenarnya ada tapi dia masih menyimpan gitu. Jadi kalau bisa sih saran saya jika ada orang yang bertanya, ya kita jawab aja jujur gitu. Bisa jadi itu tuh adalah orang yang menanyakan gitu kan, adalah orang perantara yang sedang bertanya. Jadi daripada nih, soalnya ada juga cerita teman saya itu yang ternyata dia tuh sudah memiliki rasa dengan orang lain gitu, tapi karena orang tersebut tidak berani mengungkapkan jujur, dan orang lainnya tersebut juga tidak berani mengungkapkan dengan jujur, ya udah mereka jadinya uh, dengan ikhlas dengan jodoh masing-masing gitu ya, meskipun semuanya tetap akan kembali terbaik gitu. Cuma alangkah lebih baiknya jika sudah sedari awal kita jujur seperti itu. Dan yang ketiga adalah ala seorang sahabiah, yaitu menanyakan langsung atau menawarkan diri langsung gitu. Ini dilakukan jika kita memang cukup berani untuk bertanya. Jadi kalau kita memang pemalu, tidak usah gitu ya, saya sarankan tidak usah, kita mungkin bisa berdoa atau melalui perantara tadi. Dan ini juga disarankan kita bertanya jika kita sudah yakin bahwa dia orang yang baik. Bahkan jika bisa laki-laki ini adalah laki-laki yang limited edition gitu, sehingga kita nggak nyesel nih memberanikan diri bertanya langsung. Coba kalau kita udah memberanikan diri bertanya langsung, ternyata laki-lakinya itu tuh banyak gitu, di lainnya tuh banyak kan, buat apa kita itu sebagai seorang perempuan dan kita memberanikan diri gitu, kecuali memang dia sangat-sangat limited edition gitu kan, maka
kita nggak apa-apa sebelum keduluan orang lain yang dapat dia gitu kan. Ya udah kita beraniin diri, bismillah gitu. Nah, menanyakan rasa ini atau menawarkan diri ini ada juga di zaman Rasulullah, sahabat. Ketika seorang muslimah menawarkan diri untuk dinikahi, tapi sekali lagi kita harus melihat ya, yakinkah dia orang yang baik sehingga kita perlu yang menjemput dia, dalam tanda kutip yang menjemput dia gitu kan. Biasanya kan perempuan tuh dijemput. Ini karena kita memberanikan diri, kita berarti harus benar-benar yakin dia adalah orang yang baik, orang yang tepat, bahkan tadi limited edition gitu. Untuk poin ketiga ini kami anjurkan untuk istikharah terlebih dahulu gitu ya. Baikkah dia bagi kita? Jika baik boleh kita coba bertanya gitu. Jadi dulu tuh ceritanya memang ada sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau berkenan denganku, seperti itu ya. Tapi setelah Rasulullah melihat dan menimbang tidak, dan hanya diam, berarti dan kemudian perempuan tersebut mundur gitu, berarti Rasulullah tidak berkenan dengan dia gitu. Jadi ini tidak apa gitu, dan Rasulullah tidak melarang gitu kan, karena memang ingin kan, sebelumnya kita lihat orang yang soleh, ya Allah soleh sekali gitu kan, terus kita pingin, itu nggak apa-apa gitu kalau memang kita daripada keduluan orang lain gitu. Oke, jadi kira-kira saudari di sini mau yang mana nih? Ala Sayyidah Fatimah atau Bunda Khadijah, atau yang tadi ala Sabiah yang satu tadi gitu. Ini sesuai, ini bisa disesuaikan dengan tipe kita masing-masing ya. Itu, atau mau ketiga-tiganya coba juga boleh gitu. Semoga langkah menjemput jodoh kita dimudahkan oleh Allah. Untuk ada pertanyaan langsung saja ke akun kami Oficom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.